Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sultanul awliya wa qudwatil asfiya kutubur rabbani wal ghazis salatani Sayyidina Muhyiddin Muhammad Abdul Ghaus Syaifullah al-Maslul Qaddasallahu sirrah wa jami' ahli silsilah Qadiriyah Naqsyabandiyah ma'asyurana sirrasa al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana 'ala katsirin min 'ibadihil mu'minin. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamari nabiyyin wa sidratil muntahal arifin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka ma'rifataka wa atini ma'aka abadah. Di hadapan guruku yang mulia Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghaus Syaifullah al-Maslul Qaddasallahu sirrah, dan juga di hadapan para ikhwan dan akhwat, para pecinta kesucian jiwa yang insya Allah segala hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan keberkahan, Allah berikan kesehatan, keafiatan, dan Allah berikan kemampuan untuk istiqamah dalam zikrullah, dan Allah tetapkan kita sebagai orang yang mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Juga terkhususnya Bapak Yadi dan keluarga yang menjadi sebab malam hari ini kita semua bisa beramaliyah dari sholat maghrib berjamaah dilanjutkan dengan sampai saat ini. Apapun yang dikeluarkannya, yaitu tempat, makanan, minuman yang sudah kita nikmati bersama, dan semua yang ikut serta dalam berpartisipasi dalam acara manakib pada malam hari ini, insya Allah pahalanya dilipat gandakan, rezekinya diberikan berlimpah-limpah, sehingga juga kita diberikan rezeki berupa kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Orang hidup itu nyari untung, nyari kesenangan, mencari kemenangan. Banyak diantaranya ada ayat-ayat di dalam Al-Quran itu dinyatakan dengan kalimat muflihun. Muflih atau falah, mendapatkan keberuntungan atau kemenangan. Yang pertama, untuk yang ingin mendapatkan kebahagiaan berupa kemenangan atau keberuntungan adalah hayya 'alal falah, yaitu hayya 'alas sholat. Sholat itu akan menyebabkan adanya kemenangan, menjadikan orang sholat itu mendapat keberuntungan. Sholat menjadikan orang mendapatkan, menyampaikan dirinya untuk bahagia. Itu sholat supaya kita mendapatkan kemenangan. Maka azan itu diserukan hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah. Setelah sholat diajak untuk mencapai kemenangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi kalau itu akan menjadi mantra, orang yang mau mendapatkan keberuntungan kalau sedang mendapatkan tugas bisa hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi ada la ilaha illallah. Kemudian malam hari ini kita harus bersyukur. Bersyukurnya kita dilahirkan di Indonesia. Alhamdulillah.
Seandainya ibu bapak dilahirkan di Palestina hari ini, nah, bisa mungkin kita nggak manakib. Seandainya bapak ibu ditakdirkan dibuang oleh Allah ditempatkan di Papua, mungkin ya nggak bisa manakib. Maka bersyukur kita ini ada di Indonesia. Bersyukur lagi kita dipertemukan dengan guru, yaitu sosok yang paling mulia, kamil mukamil, yaitu orang yang sempurna dan bisa menyempurnakan siapa saja yang ketemu, yang berjumpa dan mengambil daripada wal akhidina anhum, yang mengambil darinya. Kita akan mendapatkan kesempurnaan juga. Beruntung banget karena apa? Tidak semua muslim, tidak semua orang Indonesia, tidak semua mendapatkan dan menjadi muridnya Tuan Syekh Muhammad Abdul Ghaus Maslul. Maka itu harus disyukuri. Syukur kita menjadi muridnya Abah Ghaus. Bagaimana yang bisa disyukuri jadi muridnya Abah Ghaus? Banyak sekali. Di antaranya ada bimbingan. Kalau orang seperti kita ini kan lemah dalam segalanya. Suruh ibadah sendiri tanpa ada bimbingan, tanpa ada bantuan kekuatan dari barokahnya guru, sepertinya orang seperti kita ini tidak akan mampu. Apakah ibu bapak dulu sebelum ditalqin bisa sholat sunnah ba'da maghrib 12 rakaat? Seperti begitu. Kemudian diantaranya lagi paling afdolnya zikir adalah la ilaha illallah. Apakah ini tidak diketahui? Tahu, semua tahu. Bahkan imam-imam tahlil pun harus mengucapkan nawaitu taqarruban ilallah. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Bisa orang Islam mengucap la ilaha illallah. Ibu bapak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ibu bapak bisa duduk. Bisa duduk. Duduk bisa. La ilaha illallah bisa. Tetapi kita lihat banyak orang bisa duduk, bisa la ilaha illallah, tapi tidak bisa dengan duduk sambil membaca la ilaha illallah. Contohnya habis sholat. Kalau kita karena barokahnya guru, mana sih barokahnya guru, karomahnya guru itu mana? Karomah dan barokahnya guru kita sudah kita rasakan. Siapa? Kapan? Yaitu bila mana kita sudah ditalqinkan dzikir, kemudian kita mengamalkan, di antaranya ba'da sholat kita bisa duduk sambil mengucap la ilaha illallah. Bahkan banyak 165 paling sedikit. Kecuali memang darurat cukup 3 kali, tapi tidak pernah kita darurat, hanya sesekali karena itu sebagai rukhsah saja. Tapi kita akan berusaha dalam satu hari tidak kurang dari 1000 kali mengucapkan la ilaha illallah dengan kebahagiaan yang luar biasa. Alhamdulillahilladzi faddalana la katsirin min ibadihil mukminin. Senang. Mestinya orang yang begini senang. Karena apa? Allah yang menyatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahui hanya dengan zikir kepada Allah, jiwanya, hatinya, kolbunya menjadi tenang. Menjadi tenang. Tetapi ada syarat yang harus dipenuhi. Kalau dalam segala kuis itu ada SK, syarat dan ketentuan berlaku. Maka bagi ikhwan dikasih syarat ketentuan berlaku untuk mencapai ketenangan jiwa, kemenangan dan keberuntungan di dalam hidup. Bagaimana caranya? Wa allawistaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqah. Barang siapa wa allawistaqamu, siapa orang yang sudah istiqomah. Apa istiqomah?
Istiqomah itu adalah berlama-lama mengamalkan. Mengamalkannya lama. Lama mengamalkan disebut istiqomah. Jadi kalau ada yang nanya istiqomah itu apa sih? Istiqomah itu terus menerus. Terus menerus itu apa sih? Mengamalkan sesuatu yang dengan ukuran rentan waktunya yang panjang. Yang panjang. Kalau sudah terus menerus berarti itu panjang. Panjang dengan terus menerus disebutlah istiqomah. Wa alla wistaqamu, bila mana dia orang udah istiqomah ala toriko, di atas jalan toriko ini, barulah di situ ada penegasan pernyataan dari Allah, la asqainahum, maka baginya diturunkan ma'an, air, godako, air yang sangat sejuk yang berlimpah. Yang dimaksud apa? Murahnya rezeki, murah sandang pangan, kemahripah loh jinawi, itu bisa ditempuh dengan cara berzikir. Zikirnya bagaimana? Yang istiqomah. Istiqomah yang bagaimana? Yang terus menerus diamalkan dengan waktu yang panjang. Jangan baru ditalkin, baru ngamalkan 3 kali manakib, kepengen dapat ma'an godako. Itu maksudnya. Jangan buru-buru ingin dapatkan limpahan barokah. Mana sih buktinya? Katanya kalau ikut Abah Anom, ikut Abah Gaus, katanya jadi orang kaya. Kenapa sudah ikut bertahun-tahun tidak kaya? Karena ada syarat dan ketentuan yang berlaku belum dipenuhinya. Mengapa? Karena rata-rata kita di dalam diri manusia itu ada sifat-sifat kemanusiaan. Sifat kemanusiaan yang disebut adalah sebagian daripada turunannya nafsu amarah. Nafsu amarah bisu, nafsu amarah yang mengajak kepada keburukan. Manusia itu dari bayinya sudah mengidap virus penyakit dalam batinnya, yaitu virus keburukan. Kalau ibu punya anak kecil, Bu, bisa ngambek nggak? Bisa. Bahkan sekarang banyak berita anak di bawah umur bisa bunuh orang. Saking jahatnya, namanya sifat kemanusiaannya, manusia itu bisa nakal, bisa jahat. Maka keberuntungan yang paling besar bagi orang yang jiwanya dibimbingkan zikir, yang hidupnya berguru, maka insya Allah, maka tidak ada berita Ikhwan kok bunuh orang, itu kan? Nggak ada ya. Ikhwan malah difitnah, itu banyak. Ikhwan dijelek-jelekin banyak. Ikhwan dicurigai bahkan dibilang sesat malah banyak. Tapi bagi Ikhwan malah tidak pernah membalas. Biarkan saja. Biarkan saja. Ini saya mau kasih informasi kepada para Ikhwan. Kemarin saya ketemu dengan pengurus Masjid Al-Falah. Saya juga pengurus. Jadi ini cerita saja ya, berita. Sudah mau ditulis surat. Di surat itu akan ditujukan kepada para pengamal TKN, murid Abah Gaus. Khususnya surat itu mau ditujukan kepada saya. Isinya adalah melayangkan protes. Protes kenapa Abah Gaus umrohnya ke Eropa. Satu. Kedua, ibadahnya ke gereja. Ya kan? Itu kan viral tuh. Nah, itu namanya jamaah di masjid sudah pada bikin satu kesepakatan. Pokoknya ustadznya harus klarifikasi, menjelaskan kenapa Abah Gaus itu umrohnya ke Eropa dan ibadahnya ke gereja.
dan itu diviralkan di YouTube. Akhirnya saya dari mulai jam 1 habis sholat Jumat sampai asar di Masjid Al-Falah. Saya karena merasa dipojokkan sebagai dituduh sebagai yang sesat, terus sudah adzan asar, saya suruh mereka yang imam, kalian yang imam, takutnya kalau saya yang imam nanti kalian pada mufarokoh, kan kalian dalam hatinya menuduh aku sesat karena mengikuti Abah Gaos. Saya bilang begitu. Ini informasi valid saya. Jadi gini, jangankan hanya di lingkungan para ikhwan, di lingkunganku sendiri, itu masjid-masjidku sendiri. Aku jadi orang asing sekarang di masjidku sendiri. Sekarang itu orang sudah mulai songong, pada berani. Zaman sekarang udah berani. Saya nonton di Metro, begitu pulang cerita nonton TV Metro, itu Filipina berani nantang Hong Kong, berani nantang Cina. Sekarang orang udah masanya sekarang berani-berani sekarang. Makanya ikhwan mah jangan takut. Makanya pesannya kemarin, jadi ikhwan jangan penakut dan jangan bodoh. Harus cerdas, harus pinter. Makanya dalam dialog itu saya bilang, kalau ada orang berbicara, saya bilang, ini ilmu ini, seandainya gini, Mas Agus yang ngomong, Bapak, yang bisa menjelaskan apa dan maksud tujuannya kan Mas Agus, karena yang ngomong itu Agus. Ketika ada orang protes gara-gara Agus yang bicara kepada saya karena saya hanya berteman dengan Agus, yang dipojokkan saya tinggal bilang, sekarang begini saja, sampean ini orang mau mencari kebenaran apa mencari kemenangan? Saya tanya, kalau orang mencari kebenaran, saya akan ikuti walaupun saya harus tercapik-capik, badan saya terbelah-belah dan hancur. Saya galak. Para nabi dan para syuhada, shodiqin dan sholehin, itu hidupnya bersama dengan fitnah dan tidak sedikit yang terbunuh. Dan status saya bilang, Abu Bakar itu minta afiat, mati kena racun. Sayyidina Umar minta sehat dan afiat, minta keselamatan, tapi mati tertikam. Sayyidina Utsman bin Affan mati terbunuh. Sayyidina Ali juga begitu, mati terbunuh, ditusuk oleh temannya sendiri sebagai orang yang terkenal sebagai profesornya Al-Quran. Abu Muljam itu adalah profesor Al-Quran, tapi dia yang membunuh Sayyidina Ali. Makanya saya bilang, karena saya merasa diprotes, saya bilang, sekarang gini, kalau memang kalian pengen ngerti persis, saya jawab sebisa saya, tapi kalian ayo saya antarkan ke Abah. Karena yang ngomong umroh ke Eropa, ibadah ke gereja, itu Abah. Saya tapi memang muridnya. Penjelasan dan pemahaman saya mungkin tidak sesuai, tidak bisa memuaskan pertanyaan sampean. Sekarang sampean tak ongkosin, tak temenin, ayo menghadap apa? Kalau kamu benar. Saya gitu. Berani nggak? Nggak berani. Dan sekarang begini, hidup ini singkat. Persahabatan pertemanan antara kamu dengan aku sebetulnya tidak perlulah dihalangi dengan fitnah semacam ini. Ini mah, aduh, astagfirullahaladzim, kata saya gitu. Ini mah kalian kebawa sama fitnah yang akan menjadikan tercapik-capiknya persahabatan kita. Makanya kalau ada manakib di Al-Falah, sampean datang, sampean lihat tuh
saya dan teman-teman para ikhwan, kalau tidak boleh dibilang ikhwan, para teman-teman dah, datang itu sebelum adzan maghrib, sudah pada baris, punya wudhu, baca sholawat Bani Hasyim, masuk adzan langsung adzan, setelah adzan mendoa doa setelah adzan, habis itu sholat sunnah 2 rakaat, imam sudah ada, jamaah udah siap, sholat maghrib 3 rakaat. Bacaan Fatihahnya insya Allah bisa diadu ke fasihannya, benarnya kayak apa, ya kan? 3 rakaatnya benar, tuh minahnya ada. Habis itu zikir, habis zikir itu nanti nyambung dengan aurat, dengan khotaman wirid-wirid. Setelah itu sholat sunnahnya 12 rakaat, menunggu masuknya isya, sholat sambil sholawat Bani Hasyim. Setelah sholat isya, zikir dan disambung khotaman lagi, makan bersama. Setelah itu pengajian. Sekarang kamu cari salahnya di mana? Jelas kan? Terus kalau Abah mengatakan umrohnya ke Eropa, ibadahnya ke gereja, sampai hari ini namanya Teh Ice itu masih punya travel umroh dan setiap waktu memberangkatkan umroh. Saya bilang begitu. Tapi penjelasan saya tidak mungkin kamu akan menerima dan paham. Ya, seperti 11 ormas Islam se-Kabupaten Ciamis, termasuk Ketua MUI Ciamis yang diperintahkan oleh Ketua MUI Pusat untuk datang klarifikasi ke Abah Gaos. Tuh, kalau orang pinter, orang benar, orang jujur, orang mau cari kebenaran, bukan kemakan fitnah, seperti itu Pak. Datang langsung ke tempatnya. Kan Abah Gaos masih ada, pesantrennya ada. Kenapa kamu yang jadi munafik? Kamu tidak berani berhadapan, tapi kamu ngomong di belakang. Yang kedua, sampean harus belajar ilmu yang namanya hukum ghibah. Orang yang menghibah itu dosanya sama dengan menzinahi ibunya di dalam Ka'bah. Kenapa kalian lakukan? Sampai hanya dapat sepotong video yang diedit, diposting di YouTube dengan harapan ada yang subscribe, ada yang like, kemudian dia akan mendapatkan profit berupa cuan, dapat dari nyolong. Saya bilang, dapat dari nyolong. Kalian lebih percaya daripada kalian tabayun. Tanya dulu ini video benar apa tidak. Cari kebenarannya. Jangan seperti begini. Dan saya jangan kamu kira tidak berani. Saya begitu, langsung saya tantangin. Sekarang berangkat, kita temuin Abah Gaos. Gak berani. Gak berani. Nah, daripada kamu sama saya ribut, gak jelas ujung-ujungnya. Masa iya pengurus masjid saling membunuh ini? Saya bilang begitu. Karena saya merasa difitnah dan guru saya kamu jelek-jelekan, saya pantas untuk marah. Cuma saya sudah dibatasi oleh guru saya. Satu hari guru saya bilang, yang menyebabkan orang lain berdosa itu kamu. Kamu ini loh. Yang menyebabkan orang lain berdosa itu kamu. Kok bisa? Bagaimana mantiknya? Bagaimana cara memahaminya? Ya kamu yang menyebabkan orang berdosa. Karena apa? Gara-gara kamu punya hati. Hatimu kecil, sudah disimpan di dalam, sudah diisi talqin, tapi kamu masih gampang sakit hati. Asal ada orang mengatain kamu, kemudian kamu sakit hati, orang yang ngata-ngatain kamu jadi berdosa. Gara-gara siapa? Gara-gara kamu sakit hati. Aku tidak boleh sakit hati. Kamu pasti aku maafkan. Aku tidak boleh marah. Tapi karena mencari kebenaran dan mencari kejujuran, ayo kita jalankan. Jangan sampai kamu termasuk golongan orang munafik, tidak bisa mengatakan kebenaran dan tidak berani mengakui kejujuran.
Islam sudah 50 tahun hidupmu, tapi ngomong bener nggak bisa, berlaku jujur belum bisa. Bisanya kamu apa? Hanya dihinggapi fitnah yang semacam itu. Fitnah busuk. Akhirnya sampai suaraku habis menjelaskan kepada mereka, tapi tetap mereka tidak mengerti. Bahkan yang paling buruk, plang sirna rasa itu udah diturunkan. Saya bilang, jangan hanya plang sirna rasa diturunkan, plang NU turunkan dan ganti nama Al-Falah, karena Al-Falah dari Abah Hanom. Saya yang tanggung jawab. Saya bilang begitu. Saya yang tanggung jawab. Tapi semuanya ganti nama Al-Falah. Masjidnya kamu ganti. Sekarang sampai tak tunjukkan. Di itu apa namanya? Kalau itu apa namanya? Khutbah. Sebelum khutbah itu ada list plang khutbah. List plangnya itu kan ada tulisan. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Ada kalimat itu, ada tulisan innama ya'muru masajidallah. Itu sajalah. Sampean kalau memang kiai, sampean kalau orang ngerti, sampean kan mendapatkan amanah sebagai pengurus masjid. Barang siapa yang memakmurkan masjid adalah orang beriman kepada Allah dan hari akhir. Saya tanya, memakmurkan itu harus bagaimana? Memakmurkan masjid itu harus bagaimana? Ini loh bagian dari orang yang harus kamu bilang terima kasih kepada saya. Karena saya bawa acara, ada zikir di masjid ini, ada manakiban yang saya suruh cari salahnya nggak akan ketemu. Amalan kita ini Pak, dicari orang salahnya nggak ada. Salahnya di mana? Coba salahnya di mana? Nggak ada salahnya. Jangankan orang yang mengamalkan, orang yang pencari salah nggak ketemu nyari salahnya. Sholat sambil duduk boleh. Sholat sunnah berjamaah boleh. Berzikir harus. Sholat di masjid harus. Terus salahnya di mana? Makanya tuh katanya gitu. Saya kaget juga Ustadz, karena Marbot tahu-tahu laporan bahwa plang sirna rasa sudah diturunkan. Kemudian kata ketua, segera pasang kembali, segera pasang kembali. Saya takut nanti kalau Ustadz Tamsir marah. Ya, termasuk ternyata emang takut juga sama saya. Segera dipasang. Saya bilang, dulu sebelum pasang plang ditempelkan di tangga, itu di depannya pakai gawang, pakai tiang. Waktu itu almarhum Pak Sobirin, namanya panggilannya Bang Bewo. Bewo itu karena merasa kejedot kepalanya di apa itu gawang plang Suryalaya, dia dipotong itu plang itu dipotong, disenderin, ditempelkan di tembok. Saya datang, Mas, sampean berteman sama saya lama loh, saya nggak pernah marah. Cuman saya minta satu. Maksudmu apa berani nurunkan plang saya? Hari ini juga saya tidak akan terima, demi Allah, demi Rasulullah, demi guruku. Aku marah sama sampean. Sampean pasang lagi. Dipasang lagi. Habis itu langsung sakit. Sakitnya lama. Bahkan dia sempat hilang. Naik motor linglung kemana-mana. Tahu-tahu di Depok, tahu-tahu di mana. Linglung, terus mati. Saya bilang sama ketua, jangan sampai nanti ada korban. Jangan sampai ada orang kesalahan, saya bilang gitu. Kalau yang berani nurunkan plang itu, silahkan, nggak apa-apa. Asal harus siap mental, lahir batinnya. Enggak saya apa-apain, orang kata guru saya, maafin. Orang itu harus dimaafin. Saya maafin. Tapi mungkin yang tidak memaafkan adalah karena kesombongan kalian. Keberanian kalian sombong itulah yang pasti Allah akan menghukum. Saya memaafkan. Terus saya bilang bikin status, teman kita sedikit, hidup kita singkat. Mengapa kita mesti harus selisih paham dengan sesama teman? Kan begitu. Makanya nggak tahu itu apa enggak, besok bagaimana. Besok terus kemudian gini, minta klarifikasi. Minta klarifikasi, saya minta Ustadz yang menjelaskan.
Kenapa dan alasannya di depan publik, maksudnya di masjid. Besok itu mintanya saya yang ceramah menjelaskan kenapa Abah umrohnya ke Eropa dan kenapa Abah ibadahnya ke gereja. Sebagai murid, saya buka dada, saya siap. Terus saya tanya, yang saya jelaskan siapa? Nah, kalian mau datang apa enggak? Saya bilang gitu. Sekarang gini, kan aku punya permintaan dua. Satu, ayo siapa yang tidak terima dengan ucapan Abah, ayo menghadap ke Abah. Ya. Kedua, kalau memang mau klarifikasi, besok hadir. Datang, nanti saya jelasin. Kenapa ke Eropa? Kenapa ke gereja? Orang mah Pak, pergi ke Sanur, pergi ke pantai apa namanya, telanjang-telanjang, orang pada zina-zina, orang pada mabuk, orang pada ngapa-ngapain, nggak ada masalah tuh buat kalian. Abah mah jangankan ke Eropa, mau ke bulan, mau kemana, itu mah urusan Abah. Lo ngapain usil? Makanya kalau lo bener, orang yang hebat, orang yang bener, ayo menghadap. Saya antar, saya yang ngongkosin. Keren nggak? Ya harus begitu. Kenapa takut? Nggak apa-apa, mau anaknya ditutup, nggak masalah, emang gue pikirin. Lah lebih bagus, nggak apa-apa. Tutup. Siapa yang tanggung jawab? Tanda tangan di depan saya. Anda berani tanda tangan menutup atau memberhentikan manakib di Al-Falah? Tanda tangan. Ayo, bikin surat pernyataannya. Saya tantangin. Malah dengan senang hati saya. Masjid Al-Falah sudah saya lepas untuk tanggung jawabnya. Kalian yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Bahwa aku berusaha untuk memakmurkan masjidnya Allah, kemudian kamu yang menghalanginya. Baca surah Al-Baqarah ayat 14. Sejelek-jeleknya, seburuk-buruknya orang adalah menghalangi orang berzikir dalam masjidnya Allah. Sampean mau? Takut Pak, meriang dia. Meriang. Sampean tuh baca Quran apa enggak sih? Ya baca, ternyata hanya membaca tapi nggak ngerti maksudnya. Itulah yang disebut munafik. Tidak ada kecocokan antara ucapannya, keyakinannya dengan perbuatannya. Apa nggak ngeri sampean? Sekali lagi saya tegaskan. Dosa ghibah itu sama dengan menzinahi ibunya di dalam Ka'bah. Syaratnya supaya termaafkan kamu harus datang minta halalnya. Kan kamu sudah menggibah Abah nih. Ayo saya anterin biar kamu nggak punya dosa. Nggak berani. Dia milih-milih punya dosa. Coba. Makanya ikhwan mah, Masya Allah. Ikhwan mah dikunci oleh guru, oleh Abah. Ditutup dengan semua amalan sehingga tidak sempat untuk ghibah. Coba bagaimana? Dari maghrib sampai isya, amaliyah. Sampai jam segini amaliyah. Pulang mau tidur masih harus baca sholawat badi asib 1681 kali. Terus itu tidur. Habis tidur terus bangun sholat. Habis itu pergi subuh. Subuh sampai duha, sampai isra, duha. Habis itu kerja. Terus duhur lagi. Kapan kalian sempat ghibah? Alhamdulillah. Nah, jangan merasa dikasih beban sama guru, dikasih tambahan. Dan itu menyebabkan ikhwan akan terhindar dari kefakiran, terhindar dari kesusahan. Karena sekarang sudah terjadi yang namanya resesi ekonomi dunia. Karena apa? Untuk Asia Timur sudah mulai perang 6 negara, yaitu Israel, Palestina, Lebanon, kemudian Yaman, kemudian Iran. Coba itu bagian Uni Soviet sana, bagian Rusia sudah perang antara Ukraina dengan Rusia itu nggak berhenti. Dunia ini sudah makin hancur Pak. Resesi ekonomi ini benar-benar suatu ancaman yang luar biasa. Dan kalian boleh tahu, menurut penelitian BMKG, bahwa di Indonesia dalam tahun 2023 diguncang gempa dan trust sebanyak 8.000 kali. Nggak sedikit. Tapi ikhwan mah alhamdulillah dijagain sama guru. Nih biar nggak pada miskin, sholawat. Biar nggak miskin, Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Yang tartil. Jangan buru-buru mau kemana. Makan paling hebat pakai ayam. Pengen
pengen makan baik, astagfirullah. 16 kali Fatihah, ya. Angel. Ya Allah. Ya. Apa sih buru-buru? Manakib lagi pengajian juga pengen buru-buru, baik bentar-bentar lihat jam, pulang rumah masih yang itu, bini masih yang itu, pulang aja yang itu. Astagfirullah, nggak malu-malunya ada abah. Katanya kalau manakib abah ada di sini. Kenapa nggak malu kalau ada abah di sini? Banyak sekarang orang tuh ngakunya punya iman tapi nggak punya malu. Makanya anak kecil itu kemaluannya kecil. Karena kecilnya kemaluan menjadikan dia malunya kecil sedikit, belum punya malu karena malunya masih kecil. Tapi kalau sudah segede Pak Adri, kan kemaluannya udah gede. Umpama ini kan, ya mestinya malunya semakin besar kan. Yang paling tahu kok punya Ya, iya. Ya ini kan saya hanya memprediksi saja lah. Seandainya kan gini, kalau waktu anak kecil kita ngeliat anak kecil kan kemaluannya kecil. Kalau sudah gede kan kemaluannya gede. Karena kemalu gede itu makanya al-haya minal iman. Jadi malu itu bagian daripada iman. Jadi kalau tidak punya malu sebetulnya tidak punya iman. Makanya kan kata Nabi begini, sebetulnya tidak ada orang yang beriman yang berzina, nggak ada. Karena apa? Tidak ada orang beriman itu mencuri. Yang mencuri dan berzina itu orang yang sedang dicabut imannya. Nah, iman dan malu itu satu. Jadi al-haya minal iman. Jadi malu itu bagian dari iman. Banyak orang yang dibilang nggak punya malu dia tenang-tenang saja. Tapi kalau dia dibilang nggak punya iman dia ngamuk ya. Ngamuk ya. Tapi dia nggak ngerti iman sama malu itu nggak tahu bagiannya. Padahal aslinya orang yang tidak punya malu itu sama dengan orang tidak punya iman. Makanya kalau orang udah gede kemaluannya juga ikut jadi gede. Kalau kemaluannya gede rasa malunya juga gede. Sudah pakai sarung, pakai kolor lagi, masih pakai gamis lagi, biar nggak kelihatan baterainya. Angel, masa gitu aja harus dijelasin. Ya, kalau sudah gede malunya gede nggak kemaluannya? Kemaluannya gede, rasa malunya juga harus gede, harus gede. Kalau kemaluanmu gede, kamu harus punya malu juga gede, malunya gede malunya. Malu lah kalau di majelis itu hadir guru, para ahli silsilah. Maka kata abah nggak ada orang manakib sendiri. Yang sendiri itu kata kamu, baca Quran sendiri, sholawat sendiri, tanbih sendiri. Tapi sebetulnya tidak ada orang manakib sendiri karena setiap manakib di sini. Idza qari'atul manakibi ana hadir. Tuhan Syekh Abdul Qadir janji kalau dibacakan manakibku aku datang. Bahkan dikatakan, abah mengatakan kepada Kiai siapa? Daniel, Cep. Jangan bangga kalau kamu datang duluan. Kamu kira kamu pertama kali datang, padahal sebelum kamu datang, Abah sudah ada di situ. Buktinya banyak. Kalau nggak percaya, silakan datang ke Abah. Itu tanya, Bah. Kemarin malam Minggu saya manakib di Tambun, Bah. Kira-kira berapa orang yang datang, Bah? Apa sih tahu? Tapi apa berani kamu sombong begitu? Iya kan? Ya masa iya? Kurang ajar amat sih kepengen membuktikan kebenaran gurunya. Iya, padahal aslinya guru itu selalu memberikan isyarat. Cuman isyaratnya nggak pernah bisa keterima oleh kita. Contohnya gini, yaitu tadi dunia Indonesia mau dihajar gempa dan trust, kan ketakutan tuh. Nah, Abah membuatlah satu program pengajian anti gempa. Loh, kan keren. Sampai otak kita, enggak. Ini kok pengajian kok anti gempa? Aneh ya kan? Karena kamu tidak dikasih tahu. Atau lagi, resesi dunia tentang kemiskinan akan melanda kepada seluruh warga Indonesia. Maka biar ikhwan itu aman, tetap bisa istiqomah bantu jadi orang tua asuh, dan manakib masih tetap bisa berjalan, maka Allahul Latifum bi ibadihi yarzuqu man yasha tidak cukup. Harus didampingi dengan Allahumma sholli ala nabiyil hasimi
Muhammad wa ala alihi wasallim taslima. Sebanyak berapa? 1681. Caranya gini, bismillahirrahmanirrahim. Jangan dihitung, nggak tahu nanti. 1681 Kul Abah Al-Fatihah gitu. Oh, ngajarin nggak bener bukan? Ya, karena apa? Orang potongan kayak kita ini ya kan? Giliran diajak cocok sama kiainya pada iya semua. Cocok ya, cocok. Dulu saya begitu kata Abah, kamu cerdas katanya. Saya kan gak kuat tahajud, Bah. Saya kepengen tahajud tapi gak kuat. Tapi aku bilang sama Abah, kan saya bilang gitu. Bah, nitip Bah, saya ikut di bawah katanya. Kamu pinter katanya gitu. Boleh begitu sekali-sekali. Tapi kalau kamu berani ngomong, kalau nggak berani ya nggak bisa. Kan harus ada ikrar. Ada ikrar, ada ijab dan kabulnya. Kalau saya berani, saya udah pernah ngomong gitu. Jadi kan jangan niru-niru saya. Ya jangan. Itu mah pinter di kamu. Justru kiai itu, makanya kenapa kiai itu harus makan duluan? Tahu nggak sebabnya? Nggak tahu kan? Tahu. Kalau kiai disuruh makan duluan, dia mikirin santrinya. Beda kalau santri suruh makan duluan, kiainya nggak kebagian. Makanya saya itu sebetulnya mikirin kalian, saya lihat kami itu juga waktunya ngantuk apa belum gitu. Salahin lagi saya hanya. Ya Masya Allah. Itu tadi info. Itu info tadi itu benar. Yang saya ceritakan tentang Al-Falah begitu. Itu Al-Falah loh Pak. Kita yang Masya Allah bangunnya sampai Masya Allah bisa begitu. Ya kata saya gitu. Kenapa enggak jadi sedih? Enggak, kenapa sedih? Bagian dari bukti kebenaran amalan ini harus ada ujiannya. Ya. Saya bilang, istri saya udah 10 tahun sakit. Saya kalau pengen belaem-belaem, saya cuma bisa bayangin. Tempatnya di situ, bentuknya itu, namanya masih itu, yang saya lupa rasanya. Tapi bagi saya, kalau saya kepengen banget saya nggak bisa, saya cuma bilang, anggap aja Riyadho, anggap saja Riyadho. Begitu juga ketika duit, miskin, nggak punya, kan memang kerjanya nganggur, jagain istri sakit 10 tahun, bayangin aja, nggak kerja, nggak punya duit, pantas. Maka ketika nggak punya, nggak usah ngeluh, nggak usah pusing. Saya cuma bilang, ikhwan pikir mah, anggap aja Riyadho, lagi lapar, anggap aja Riyadho. Itu kan gampang kan. Nah saya dulu dalam segitu susahnya, istri dan mertua saya cuma bilang begini, sabar ya Pak, sabar ya Mas, nggak mungkin Abah Anom tidak tahu. Itu istri dan mertua saya bilang begitu. Masih terngiang-ngiang sampai hari ini. Nggak mungkin Abah Anom, dulu kan waktu Abah Anom dulu, saya lagi diuji sangat miskinnya, bahkan sakit 10 hari 10 malam, setiap makan saya muntah, setiap minum saya muntah, asal berdiri saya pingsan. 10 hari 10 malam. Itu sampai takutnya istri dan mertua saya bilangnya gitu. Saya yakin Mas, Pak, nggak mungkin Abah Anom tidak tahu. Masih gitu, sampai hari ini aku masih pegang. Makanya kalau saya menemukan pahit, menemukan fitnah, saya bilang latihan. Riyadho itu latihan. Jadi kalau kamu sekolah yang benar itu menentang segeralah ujian. Tapi ada ikhwan yang nggak mau diuji. Lah kapan lulusnya? Ini kan sekolah ini. Sekolah itu di madrasah. Tempat manakib namanya apa? Madrasah. Kamu udah dikasih tahu sama Abah aslinya, tapi kamu nggak paham. Semua yang datang ke sekolahan itu adalah punya kepentingan belajar. Kamu belajar mau berapa lama? Nggak mau diuji. Kalau SD 6 tahun. Kalau SMP 3 tahun. Begitu. Jadi minta sama guru. Bah, kapan saya diuji? Harus begitu. Berani nggak kamu? Gini kok kepengen la askoinahuma anggotako. Angel, masih jauh. Makanya belajar terus ya, jalan terus, datangin terus manakib. Benar kata Pak Tris tadi.
datangin tempat mana kecuali wakil talkin. Kalau nggak dipanggil jangan dateng, ngerepotkan. Nggak diamplopin, kasihan, nggak tega mau ngamplopin gua mana ke udah maksa-maksa ini. Iya kan, sama apa tabungan gua habis-habisin ini. Dia datang lagi nggak gua undang dia. Jadi datang bukannya membawa berkah, malah apa? Jadi fitnah. Makanya mohon maaf kalau nggak disengaja dipanggil, diminta, saya mohon maaf. Beda waktu saya masih ikhwan biasa, nggak diamplopin ini nggak apa-apa. Sama dengan kalian kan datang nggak pernah diamplopin, coba. Dapatnya apa? Dapatnya kalian kalau di tempat majelis begini pasti mendapatkan berkah. Karena apa? Majelis ini majelis yang pasti diberkahi oleh Allah. Berkah Allah itu akan dibagikan kepada orang yang datang. Gitu aja. Kalau saya meyakini begitu. Masalah itu nanti dapat dari mana kek? Ternyata kan masih waktunya disuruh dites sama guru, pakai peci merah putih semua. Kuat kan belinya? Kuat. Pakai tongkat 50.000 yang kayak gini. Kalau yang kecil mau nggak tahu, itu urusan orang, biarin. Manakib. Ada orang ngeluh, manakib Pak harus duit. Jangan begitu. Dulu belajar dari tahun 2000 saya belajar manakib. Itu saya pernah libur manakib ya nggak punya duit. Saya manakib juga nggak punya duit. Tapi walaupun nggak punya duit, saya masih bisa manakib. Kan kerennya begitu, harus dipaksakan. Dibilang aja riadoh. Latihan, ujian. Makanya sekolah itu ada ujian harian, masih ada PR, ada ujian mingguan, ada ujian bulanan, ada catur bulan, dan ada ujian kenaikan kelas. Itu saja ya. Udah kelamaan, udah jam 10 nih. Oh, gak terasa udah sendirian, suaranya sudah tinggal setengah ini kan. Asal lihat jam diomelin, lihat jam lagi. Lihat ya, sekali-sekali pulang manakib itu jam 12 malam, kehujanan, puasa, banyak kempes di tengah jalan. Aduh, dorong. Ada cerita begitu, ada ikhwan. Saya cuma bilang sabar. Nanti saatnya akan kamu merasakan. Untung dulu itu saya dorong dengan sabar, kan gitu. Jangan gampang marah ya. Yang menyebabkan dosa orang lain itu diri kita, karena kita tidak pemaaf. Maka maafkan semua orang, seperti tadi wasiat Tuhan saya. Maafkan kesalahan orang lain. Orang lain itu apa? Orang yang tidak jadi muridnya Abah Gaus. Insya Allah ada manfaatnya walaupun sekelumit. Tapi ya sekali lagi mohon maaf Pak Yadi ya. Ini saja silaturahmi saya di tempat ini. Insya Allah nanti lain waktu dan kesempatan Allah takdirkan kita bisa kumpul lagi di tempat ini. Syukur-syukur nanti punya tekad untuk bisa manakib. Jangan khawatir, karena manakib itu menyebabkan orang bisa jadi kaya. Yang tadinya nggak punya tikar sebanyak ini jadi punya tikar. Yang tadinya sendoknya cuma 4 karena keluarganya 4 jadi punya 2 lusin. Karena apa? Tamunya banyak. Bener, piring jadi banyak, kue makanan banyak, bisa berbagi ke orang, itu jadi kaya. Jadi kalau yang susah mah yang nggak mau manakib tetap aja susah. Insya Allah semuanya mau manakib. Walaupun sekali. Makanya bagus, Tambun itu bagus. Ada semacam arisan berputar. Itu bagus, itu semua kebahagiaan. Insya Allah Allah berkahi semuanya segala semua. Barokah dan karomahnya Abah melimpah kepada kita semua sebagai muridnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya benar benar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.